Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Rizani, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, jurusan PGSD di Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktek pengalaman lapangan untuk uji kinerja yang dilaksanakan pada hari Selasa, 13 Desember tahun 2022 di kelas 4 pada tema 5, Pahlawanku. Subtema 1, Perjuangan Para Pahlawan, pembelajaran ketiga di SDN 1 Jatuh, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Yes. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Pada sarapan pagi tadi? Sudah. Nah, jadi alhamdulillah semua anak-anak Bapak pagi tadi sudah sarapan. Kalau sudah sarapan, otomatis kita sudah memiliki energi. Energi itu adalah kekuatan kita yang akan kita gunakan untuk belajar pada hari ini. Nah, jadi hari ini hari apa? Selasa. Nah, jadi hari ini hari Selasa, tanggal berapa? 13 Desember tahun 2022. Nah, jadi kita kembali bertemu hari ini dengan Bapak akan melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Sebelum memulai pembelajaran, coba dilihat baju masing-masing. Kita cek kerapiannya dulu, ada kancingnya yang terbuka atau sudah tertutup. Nah, jadi kalau yang sudah rapi, berarti kita akan memulai pembelajaran hari ini ya. Nah, silahkan siapkan dulu alat-alat tulisnya di atas mejanya, pulpennya, kertasnya, dan buku pelajarannya dulu. Nah, ini ada yang tidak hadir. Nah, jadi semuanya hadir ya. Nah, jadi kalau semuanya hadir, berarti kita bisa mulai melakukan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, nah Bapak persilahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa di depan sini dulu. Nah, silahkan maju ke depan. Sini. Jadi kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa nur uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Silakan duduk. Nah, jadi Bapak ucapan terima kasih kepada anak Bapak tadi yang sudah memimpin doanya. Nah, jadi semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran hari ini kita bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, jadi sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita akan menyanyikan lagu nasional dulu. Lagunya lagu Garuda Pancasila. Nah, silakan berdiri dulu. Kita akan menyanyi lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama. Nah, silakan duduk kembali ke kursinya masing-masing. Nah, sekarang sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita akan mengingat kembali dulu. Nah, kita
kita pada pembelajaran sebelumnya itu belajar tentang apa kira-kira? Nah, ada yang masih ingat? Nah, jadi belajar tentang sifat-sifat. Nah, jadi mempelajari tentang berbagai macam sifat-sifat cahaya. Nah, jadi ada sekitar 5 buah sifat cahaya yang kita pelajari pada pelajaran yang telah lalu. Jadi arti cahaya itu apa kira-kira? Nah, jadi cahaya itu adalah sinar atau terang yang berasal dari suatu sumber. Nah, itu sumber cahaya. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama kita akan mengenali dan menganalisis sifat-sifat cahaya yang berhubungan dengan indera penglihatan yang ada di sekitar kita. Nah, itu tujuan yang pertama. Nah, tujuan pembelajaran kita yang kedua, nah jadi melalui media cakram, nanti kita akan membuat cakram warna. Nah, kita juga akan mengetahui hubungan sifat-sifat cahaya dengan indera penglihatan dengan kehidupan di sekitar kita, nanti dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang terakhir, nanti kita akan membacakan, setelah membaca cerita non fiksi, kita nanti akan mendapatkan informasi baru dari cerita tersebut. Nah, adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang supaya lebih semangat sebelum memulai pembelajaran, kita mau tepuk PPK dulu. Masih ingat tepuk PPK? Nah, berdiri dulu di tempat duduknya. Tepuk PPK. Nah, 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, gotong royong, integritas. Tepuk tangan untuk kita semua. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, sekarang kita akan melihat video tentang pelangi. Nah, coba silakan kalian simak secara cermat supaya kita bisa mengerti pembelajaran hari ini. Nah, sekarang Bapak putarkan videonya, video tentang pelangi. Nah, silakan disimak baik-baik. Nah, matanya ke papan tulis. Kalau lihat. Dingin sekali lihat pelangi. Adi suka warna-warnanya. Nanti kalau hujannya sudah reda, kita keluar yuk. Siapa tahu pelangi muncul. Ayo, betul nggak? Adi jadi ingat kata ibu guru, pelangi bisa muncul sehabis hujan. Hujannya sudah reda. Kita keluar yuk mencari pelangi. Ayo. Hei, Eza, kalian mau kemana? Kalian kenapa? Kok seperti sedih begitu? Hai Prof, kita mau mencari pelangi tapi tidak ketemu. Iya Prof, kata ibu guru pelangi bisa muncul setelah hujan, tapi kok tidak ada ya Prof? Oh begitu, pelangi memang bisa muncul setelah hujan, asalkan matahari bersinar dengan terang. Oh gitu ya Prof, padahal Adi ingin sekali lihat pelangi. Ikut ke rumah profesor saja yuk, kita buat pelangi sendiri. Nah, mereka akan membuat pelangi sendiri. Kan, kira-kira. Bisa, ayo. Untuk membuat pelangi sendiri, kita membutuhkan gelas, air, dan kertas putih. Terus Prof, apa lagi? Nah, kita cari tempat yang tersinari cahaya matahari. Kita bisa buat pelanginya di atas meja dekat jendela ini. Pertama, kita letakkan kertas putih ini. Tadi, tolong isi gelasnya dengan air. Tidak usah penuh ya, setengah saja. Baik Prof. Nah, caranya diisi setengah gelas air. Iya, Ini setengah Prof. gelas. Nah, kita letakkan gelas ini di atas kertas. Nah, Ini pelanginya muncul warna-warni. Iya, ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Benar. Nah, tadi kita
dua orang anak tadi mereka berhasil membuat pelangi sendiri dengan cara tadi mengisi gelas air dengan setengah air putih dan diletakkan di daerah yang ada sinar mataharinya. Nah sekarang kita coba lihat ini pelangi. Nah itu adalah gambar pelangi yang ada di mana letaknya di atas langit. Nah sekarang di antara kalian semua ini ada yang pernah melihat pelangi lah? Ada. Nah jadi semuanya rata-rata semua pernah melihat pelangi. Nah di mana pelangi itu terlihat kira-kira di mana, di arah mana yang kita bisa melihat pelangi? Di atas apa? Di atas langit. Nah jadi pelangi itu ada di atas langit. Kira-kira setelah melihat video tadi, nah jadi pelangi itu kapan munculnya? Nah jadi setelah hujan. Nah jadi pelangi itu bisa muncul setelah hujan. Tapi syaratnya tadi harus ada apa jenis setelah hujan? Nah jadi harus ada matahari, harus ada hujannya. Nah ada panasnya juga. Nah kira-kira pelangi itu bisa muncul karena apa tadi? Nah karena adanya sinar matahari yang berbarengan dengan butir-butir air hujan. Nah sekarang pernah ada ketika harinya tidak hujan tapi ada pelangi? Pernah nggak melihat harinya di tempat kita tidak hujan tapi ada pelangi? Pernah? Nah pernah Le? Nah jadi pernah Le? Di tempat kita tidak hujan tapi ada pelangi. Nah jadi itu pelanginya kenapa jadi bisa terbentuk? Karena hujannya terjadi di daerah yang lain. Nah sekarang ketika malam hari ada nggak kira-kira pernah melihat pelangi? Nah tidak ada. Nah kenapa pada malam hari pelangi itu tidak ada? Tidak ada matahari. Ya betul, karena tidak ada sinar matahari meskipun hujan Pak Ai ketika malam, tapi kenapa tidak ada pelanginya? Karena tidak ada sinar matahari. Karena jadi syaratnya pelangi itu ada dua, harus ada sinar matahari yang berbarengan dengan tetesan air hujan. Ya, kita akan membagi kelompok dan akan bekerja kelompok untuk melakukan pembelajaran hari ini. Nah, silakan di sini ada kelompok 1, ada kelompok 2. Nah, kelompok 1 itu ada Aulia, ada Saputra, ada Aulia Fitri dan Kinanya. Kelompok 2 ada Rizkan, ada Zainul, ada Nur Azhara Fitriani. Nah, sekarang silakan berkelompok dulu di kelompoknya masing-masing. Nah, ini Bapak akan membagikan LKPD yang akan kalian jadikan sumber belajar. Nah, jadi nanti bisa belajar bersama-sama di LKPD yang Bapak bagikan ini. Nah, ini untuk kelompok 1. Nah, ini untuk kelompok yang kedua. Nah, sekarang silakan ditulis dulu nama anggota kelompoknya masing-masing di kertas yang sudah disediakan. Nah, yang tulis juga nama kelompok. Udah Pak. Ini itu ada di 1. Ikan belakang. Mana sama? Ini Pak. Ini kan sana. Kelompok. Nah, tulis dulu nama kelompoknya. Ya. Ada. Nah, sekarang sebelum kita mengerjakan LKPD-nya, kita menonton bersama-sama dulu ini cara membuat cakram warnanya. Nah, coba diperhatikan dulu. Tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama cara membuat cakram warna. Nah, sekarang Bapak akan membagikan alat dan bahan untuk kalian membuat cakram warnanya yang nanti akan dijadikan sebagai media pembelajaran.
warna putih itu tersusun dari warna-warna pelangi. Nah, sekarang Bapak praktekkan dulu cara memainkannya. Nah, ini ditarik pelan-pelan, kita tarik, kita ulangi lagi. Nah, jadi sampai beberapa kali. Nah, jadi warnanya nanti akan berubah. Nah, jadi berubah menjadi warna agak ke putih-putihan. Warna pelanginya tadi menghilang, agak berubah menjadi warna ke putih-putihan. Nah, jadi ini merupakan bukti kalau warna putih itu tersusun dari berbagai warna pelangi. Nah, jadi berbagai warna pelangi. Nah, di sini ada teks non fiksi. Nah, ada yang tahu lah arti dari non fiksi kemarin? Nah, teks non fiksi itu adalah teks yang merupakan cerita asli, bukan cerita dongeng. Sekarang satu perwakilan dulu dari kelompok 1. Nah, siapa yang mau membacakannya? Putra kan? Putra, sini dulu maju baca paragraf yang pertama. Nah, dulu apa berdiri di sini. Nah, silakan ini yang Bapak judulnya dulu. Lanjut. Walau putra dewa menjadi raja di kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 850 Masehi pada saat pemerintahan Raja Balaputra Dewa Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Banyak pedagang merasa aman ketika singgah. Meningkatkan ekonomi diperoleh dari pembayaran OPT, pajak maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Dengan demikian Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Tadi ada perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah membaca teks non fiksi. Judulnya apa tadi? Tentang Raja siapa? Nah, jadi tentang Raja Sriwijaya yang bernama Balaputra Dewa. Nah, jadi kita akan mencari informasi baru dari teks yang ada di LKPD masing-masing yang nantinya akan dijadikan bahan pembelajaran untuk menjawab soal-soal yang ada di sana. Nah, silakan buka LKPD-nya yang bahasa Indonesia. Nah. Ya, disebutkan ke nomor yang keempat. Nah, di situ ada menurutku sikap apa yang didapat kita contoh dari Raja Sriwijaya. Nah, tadi kita sudah mengerjakan LKPD yang pertama dan yang kedua. Nah, sekarang kita waktunya untuk mengembangkan dan menyajikan hasil karya kita. Nah, kita mulai dari kelompok yang pertama. Nah, silakan maju dulu kelompok yang pertama ke depan kelas. Banyak kelompok 2-nya coba diperhatikan kelompok 1-nya. Ya, mulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil jawaban dari LKPD yang kami kerjakan. Ya, bagi. Pertama-tama kami akan menampilkan cakram warna yang telah kami buat. Nah, ini cakram warnanya yang sudah dibuat oleh kelompok 1. Ya, lanjut. Kami akan mencoba memainkannya. Nah, seperti ini Bapak bantu. Nah, coba kelompok 2 diperhatikan ke depan. Keren. Oke ya kan? Nah, jadi warnanya berubah menjadi warna putih. Nah, coba pian mainkan. Nah, coba pian. Harap juga jauh lihat kan. Bisa belum? Nih, mau bisa mati. Gede. Mama tuh. Pagit. Selanjutnya jawaban dari pertanyaan di LKPD kami. Yang pertama warna menunjukkan dari cakram ada warna merah, hijau, kuning, hijau, biru, dan ungu. Menurut selanjutnya perbedaan warna ketiga cakram menunjukkan itu warna yang menunjukkan cakram ada yaitu banyak variasi dengan cakram yang sesuai. Selanjutnya kami akan menyampaikan hasil di diskusi untuk jawaban dari pertanyaan di LKPD Bahasa Indonesia kami. Yang pertama, Raja Bala Putra Dewan adalah raja dari kerajaan Rizwi Jawa Jaya. Yang kedua, perjuangan yang telah dilakukannya adalah membangun armada laut yang kuat. Yang ketiga, hasil dari perjuangan Bala Putra Dewa adalah peningkatan ekonomi yang membuat kerajaan menjadi makmur. Yang keempat, sikap yang perlu dicontoh dari Bala Putra Dewa adalah sikap gigih dalam menunjukkan rakyat dan kerajaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi adalah hasil presentasi dari kelompok 1. Nah, kelompok 2 bagaimana tanggapannya? Jawaban dari kelompok 1 tadi apakah sudah benar? Nah, ini sudah benar. Nah, silakan duduk dan kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya silakan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 juga akan menampilkan hasil jawaban dari LKPD yang kami kerjakan. Pertama-tama kami akan menampilkan cakram warna yang telah kami buat. Kami dari kelompok 2 membuat cakram warna dari bahan Kardus bekas. Kami akan memainkannya. Ya, pelan-pelan dilapas dulu. Nah, ya, nah cukup ya. Nah, jadi kelompok 2 tadi sudah mencoba cakram warnanya. Nah, terlihat warna pelangi yang ada di cakram itu ketika diputar berubah menjadi warna putih. Nah, jadi warna pelanginya menjadi samar. Nah, itu membuktikan bahwa warna putih itu terdiri dari berbagai macam warna pelangi. Nah, Terlihat urutan warna yang sesuai warna pelangi lebih kelihatan putih dibandingkan dengan warna
LKPD kami. Yang pertama, warna yang terdapat pada cakram ada merah, juga kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Yang kedua, terjadi perubahan warna ketika cakram berputar. Yang ketiga, warna yang dihasilkan ketika berputar adalah warna putih. Yang keempat, warna cakram yang sesuai dengan warna pelangi berwarna lebih putih dibandingkan dengan kombinasi warna acak. Yang keempat, sikap yang perlu dicontoh dari adalah keberhasilannya dalam memajukan rakyat dan kerajaannya yang tentunya dengan semangat yang kuat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana tanggapannya kelompok 1? Nah, apakah jawaban dari kelompok 2 tadi sudah betul semuanya? Nah, sudah betul ya. Nah, jadi percobaan dari cakram warnanya sudah berhasil. Jawaban pertanyaan yang ada di LKPD juga sudah benar. Nah, sekarang kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Tadi kelompok 1 dan kelompok 2 sudah bekerja secara bersama-sama. Nah, jadi dalam membuat cakram warna. Nah, jadi cakram warna itu tadi sudah bagus. Kelompok 1 tadi sudah bagus membuat cakram warna. Kelompok 2 juga sudah bagus. Nah, percobaan itu sudah berhasil. Warna yang ada pada pelangi tadi, Mejiku Hibiniunya berubah menjadi warna putih. Nah, jadi Bapak ucapkan selamat karena sudah berhasil melakukan percobaan pada hari ini tadi. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, kita akan menyimpulkan bersama-sama. Kita hari ini tadi belajar tentang sifat-sifat cahaya dan juga kita mencari informasi dari teks non-fiksi dan non-fiksi. Nah, sifat-sifat cahaya tadi bisa diuraikan. Jadi karena salah satu sifat cahaya tadi bisa diuraikan. Contohnya seperti yang kita bahas pada hari tadi tentang pelangi. Nanti pelangi itu adalah hasil dari sinar matahari yang tercampur dengan tetesan air hujan. Nah, jadi kesimpulan berikutnya tentang Raja Balaputra Dewa tadi. Raja dari kerajaan apa? Kerajaan Sriwijaya. Nah, beliau tadi berhasil memakmurkan kerajaannya dengan adanya peningkatan ekonomi. Nah, jadi rakyatnya sudah hidup dengan makmur dan sejahtera. Jadi itu tadi tentang informasi yang kita peroleh dari teks non-fiksi. Kira-kira ada pertanyaan lah dari pembelajaran kita hari ini? Sudah jelas semuanya? Nah, sudah jelas lah. Nah, jadi Bapak harapkan semuanya sudah bisa mengatasi. Nah, sekarang kita akan melakukan evaluasi. Nah, di evaluasi ini kita akan menyebut soal pilihan ganda. Nah, jadi dijawabnya secara mandiri masing-masing, jadi tidak berkelompok lagi. Nah, silakan tempat duduknya dikembalikan dulu. Nah, perhatikan Bapak. Jadi di sini Bapak akan membagikan soal evaluasi yang nantinya akan dikerjakan secara mandiri. Nah, dikerjakan sendiri-sendiri. Ada beberapa soal, nanti Bapak beri waktu sekitar 10 menit. Nah, sekarang Bapak bagi dulu soalnya. Nah, namanya ditulis. Nah, silakan ditulis namanya di tempat yang sudah Bapak sediakan. Namanya, identitasnya dulu silakan ditulis. Ya, identitasnya ditulis.
karena waktunya sudah habis, nah jadi sudah 10 menit berlalu. Nah silahkan, karena berarti waktu pengajiannya sudah selesai. Kalian silahkan duduk di tempat duduknya masing-masing. Bapak ambil ke tempat duduk kalian saja. Nah tadi kalian sudah menjawab soal evaluasi. Nah sebanyak beberapa soal. Nah tadi setelah Bapak periksa, alhamdulillah sebagian besar tadi sudah memiliki atau memperoleh nilai yang bagus. Nah tadi ada yang dapat 90, ada yang 80, dan ada yang juga 70. Nah berarti pembelajaran kita hari ini sudah berhasil. Nah, sudah mengerti tentang materi pembelajaran hari ini dengan tadi diperolehnya nilai yang sudah bagus. Karena sudah melaksanakan evaluasi, kita akan merefleksi dulu pembelajaran hari ini. Nah, jadi bagaimana perasaannya tadi setelah melakukan pembelajaran hari ini? Nah, jadi senang ya. Nah, jadi apa yang paling disukai tadi dari pelajaran hari ini? Nah, apa itu? Membuat cakram warna. Dan kira-kira ada kesulitan nggak tadi dalam melakukan pembelajaran hari ini? Nah, tidak ada kan? Nah, paling tadi ketika proses memotong kardusnya tadi, kardusnya sedikit keras, jadi kita harus perlu tenaga untuk memotongnya agar menjadi rapi. Nah, kira-kira masih ada lah yang belum dipahami dalam pembelajaran hari ini? Tidak. Nah, tidak ada lagi lah. Nah, semuanya sudah mengerti. Nah, sekarang kita akan menyanyi lagu daerah bersama-sama dulu. Nah, sebelum pulang, silakan berdiri dulu sambil nanti tepuk tangan. Nah, 1, 2, 3. Lagu daerah, lagu ambar-ambar. Nah, sekarang untuk materi pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari sifat cahaya yang lain, yaitu sifat cahaya yang dapat dibiaskan. Nah, nanti akan membuat loop sederhana dari botol plastik bekas minuman untuk membuktikan sifat cahaya yang lain. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita kembali berdoa secara bersama-sama. Nah, coba yang ini. Nah, kita mulai berdoa. Doa ulang. Silahkan duduk. Nah, jadi dengan pembacaan doa tadi, semoga pembelajaran hari ini kita bisa mendapatkan banyak manfaat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Bapak akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan terima kasih banyak. Nah, jadi sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Hati-hati di jalan ketika pulang.
Bapak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.